Siapa yang pernah budidaya ikan nila, baru dipelihara 1-2 bulan dan bobotnya masih kecil, tapi udah ada yang beranak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan ulas permasalahannya dan berbagi tips agar ikan nila tidak cepat memijah. Simak terus. Sobat budidaya, secara alami ikan nila akan mulai memijah saat umur 6-8 bulan sejak dari larva. Nah, biasanya jika dibagi pada fase pemeliharaan, kira-kira ada 3 fase, yaitu fase 1, ikan nila dipelihara selama 2 bulan dari larva sampai masuk rentang size 5-7 cm, bahkan sudah ada yang bisa masuk size 7-9 cm. Kemudian yang kedua, ikan nila dipelihara selama 3 bulan dari size 7-9 cm sampai masuk size 250 gram per ekor atau isi 4 sekilo. Lalu pada fase 3, ikan nila dipelihara 2 bulan lagi dari size 250 gram sampai bobot 500 gram. Bahkan sudah bisa capai 600 gram per ekor. Sudah jumbo-jumbo sobat. Nah, di 3 fase pemeliharaan ini atau selama 7 bulan pemeliharaan sejak dari larva, ini normal ya, sampai ikan nila siap panen pada size jumbo. Ada juga yang udah bisa masuk size 1 kilo per ekor pada 7 bulan pemeliharaan, tapi ini dipelihara dengan manajemen yang sangat baik. Yang saya ulas pada kesempatan ini adalah yang normal-normal saja ya sobat. Nah, setelah semua fase ini, atau ikan nila sudah berumur lebih dari 6 bulan, ikan nila akan masuk pada fase matang gonad, dan ikan nila sudah pasti akan siap memijah. Tapi banyak fakta di lapangan, khususnya sobat budidaya pada sektor pembesaran ikan nila, banyak yang mengeluhkan kalau baru 2 bulan dipelihara kok sudah ada yang bertelur atau memijah. Dan fatalnya, bobotnya pun masih kecil-kecil. Ada yang masih size 100 gram per ekor atau isi 10 ekor per kilogram. Tentu ini belum memenuhi syarat indukan. Nah, berangkat dari penjelasan tadi, kita sudah masuk pada intinya, yaitu jika ikan nila sudah memijah, size berapapun itu sudah dipastikan umur ikan nila sudah lebih dari 6 bulan. Ini masalah utamanya sobat. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Nah, menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan nila masih kecil sudah memijah. Pertama, ikan nila berasal dari indukan yang tidak baik, atau ikan nila sudah mengalami penurunan kualitas genetik. Kedua, ikan nila tidak dipelihara dengan baik pada semua fase, baik fase pedederan maupun pembesarannya. Hal ini penting sobat, sebab pada fase 2 bulan pemeliharaan pertama dari bibit ikan nila atau sejak dari larva akan sangat menentukan fase pemeliharaan selanjutnya, khususnya pembesaran. Saya mau katakan di sini bahwa 2 bulan awal itu menentukan keberhasilan pembesaran ikan nila. 2 bulan dari larva ya. Tentu dengan tidak mengabaikan fase selanjutnya, karena fase berikutnya juga menentukan sobat. Ketiga, penggunaan bibit yang tidak monoseks. Maksudnya, jantan dan betina dipelihara bersamaan. Nah, itu 3 penyebabnya. Kalau ada penyebab lain, yuk tulis di kolom komentar dan kita diskusi. Kemudian, apa solusinya? Nah, dari 3 penyebab di atas, masing-masing ada solusinya sobat. Pertama, untuk pembesaran, gunakan bibit yang genetiknya jelas. Sobat bisa beli di balai-balai perikanan, atau bisa juga ke petani yang sudah CPIB, atau ke petani lokal lah yang sudah punya reputasi baik. Jadi bibit berkualitas wajib dipastikan sebelum kita budidaya ikan nila. Kedua, kalau mau beli bibit, pastikan umur bibitnya jangan lebih dari 2 bulan sobat. Ya paling telat 2,5 bulan lah sejak dari larva. Dan kalau bisa size-nya di umur 2 bulan ya, sudah masuk size 5-7 cm. Kalau mungkin 1 bulan masih size 35. Lebih besar lebih bagus sobat. Nah, kendalanya kalau beli, kadang kita nggak tahu pasti umur bibitnya. Itu sebab yang kami lakukan di Stonday adalah pembenihan secara mandiri. Karena dengan pembenihan secara mandiri, kita akan tahu pasti umur bibitnya berapa. Ketiga, menggunakan bibit dengan jenis kelamin jantan. Untuk secara alami, menggunakan bibit dari strain Nirwana atau gesit sobat. Karena biasanya Nirwana dan gesit anakannya mayoritas jantan sobat. Saya rekomendasi alami ya, sebab ada juga yang pakai monoseks dengan metode hormonisasi atau dengan penggunaan hormon metil testosteron. Tapi di Stonday kami memijah secara alami saja. Jadi untuk pemilihan bibit jantan saya serahkan sepenuhnya ke sobat ya. Dan keempat, pelihara dengan baik agar ikan nila bisa masuk size rentang paling kecil lah 250 gram sampai mungkin yang besar 500 gram sebelum ikan nila berumur 6 bulan. Penting ya, sebelum ikan nila berumur 6 bulan. Atau pelihara dengan baik pada fase 4 bulan pemeliharaan atau pembesaran sejak dari pedederan. Untuk tips pemeliharaannya atau pembesarannya, sobat bisa fokus ke manajemen pakan.
Nah, untuk manajemen pakan sudah ada videonya, sobat bisa cek di channel ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, sobat. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita diskusikan untuk kemajuan perikanan Indonesia. Oke, bila konten ini bermanfaat, jangan lupa dikasih like ya. Dan subscribe dulu untuk mendukung perkembangan channel ini bagi yang belum subscribe. Akhirnya, terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Dan sampai jumpa, Tuhan memberkati.